Perang Yarmouk. Duel antar perwira. Di medan pertempuran, kedua pasukan membentuk 4 kolom formasi tempur. Bizantium mengerahkan 4 kolom dengan kavaleri di belakang infanterinya, sedangkan pasukan Muslim menempatkan 3 kavaleri di belakang infanterinya, serta 1 kolom kavaleri cadangan. Hari pertama pertempuran, dua pasukan berhadapan-hadapan dalam jarak 1 km. Syria, 15 Agustus 636 Masehi. Perang diawali dengan duel beberapa perwira. Khalid bin Walid memerintahkan kepada Amr bin As dan Ikrimah bin Abu Jahal beserta perwira lainnya untuk melakukan duel dengan perwira Bizantium. Duel antar perwira memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Kekalahan seorang perwira akan berpengaruh pada kemerosotan moral tempur pasukannya. Menjelang tengah hari, Bizantium telah kehilangan beberapa perwiranya dalam perang tanding. Bahan selanjutnya mengambil keputusan menyerang pasukan Muslim dengan sepertiga infanterinya. Dia mencoba menguji ketahanan pasukan Muslim dan mencari titik lemahnya. Di titik lainnya, Jaraja atau George dalam nama Latin, salah satu panglima perang Bizantium yang sudah bersiap dengan pasukannya, tiba-tiba maju dari barisan dan meminta bertemu Khalid bin Walid. Panglima tertinggi pasukan Muslim memenuhi permintaan Jaraja. Terjadi pembicaraan 4 mata di antara dua pasukan yang sudah siap bertempur. Dalam pembicaraan di tengah teriknya medan Yarmouk, Jaraja bertanya kepada Khalid, "Apakah Allah menurunkan sebuah pedang kepada nabi kalian, dan kemudian pedang tersebut diberikan kepadamu, sehingga setiap kali terhunus kepada musuhmu, mereka pasti kalah?" Khalid bin Walid hanya menjawab singkat, "Tidak." Tidak puas dengan jawaban yang singkat, Jaraja bertanya lagi, "Bagaimana engkau bisa dijuluki pedang Allah?" Kali ini, Khalid menjawab dengan penjelasan, "Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya kepada kami. Nabi menyeru kami, tetapi kami malah menjauhinya. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya, dan sebagian mengingkarinya. Aku termasuk orang yang awalnya mengingkarinya, hingga Allah kemudian membuka hati kami. Ketika aku bersyahadat di depan Nabi, beliau menyampaikan bahwa aku adalah pedang Allah yang terhunus terhadap kaum musyrikin. Sejak itulah aku disebut pedang Allah." Jaraja meneruskan pertanyaan tentang Islam. Khalid bin Walid menjawab dengan bijak. Hingga akhirnya Jaraja meminta kepada Khalid bin Walid agar dijadikan pengikut ajaran Nabi Muhammad. Khalid bin Walid membawa Jaraja ke tendanya, memberikan 1 bejana air untuk bersuci, dan mengajaknya sholat 2 rakaat. Pasukan Bizantium yang melihat Jaraja berbalik segera menyerbu ke arah pasukan Muslim. Perwira-perwira Bizantium mengira berbaliknya Jaraja adalah tanda untuk memulai penyerbuan. Mereka tidak mengetahui bahwa panglima mereka telah bergabung dengan musuhnya. Serangan itu berhasil memaksa pasukan Muslim mundur dari posisinya. Namun, unit pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Harits bin Hisham bisa segera mengendalikan keadaan. Dalam serangan tersebut, Jarajah yang turun ke medan pertempuran gugur, mati syahid. Jarajah yang berbalik mendukung pasukan Muslim syahid ketika bersama Khalid bin Walid mencoba menghalau pasukan Bizantium yang menerobos di sela-sela pasukan Muslim. Pertempuran di hari pertama itu selesai ketika matahari mulai tenggelam. Dua pasukan kembali ke barak masing-masing. Memasuki hari kedua pertempuran, Bizantium mempersiapkan kejutan. 2 kolom pasukan pusat Bizantium berjalan senyap mendekati barak pasukan Muslim. Namun, Khalid bin Walid sudah mengantisipasi kejutan semacam itu. Sebuah unit pasukan yang cukup kuat ditempatkan jauh di garis depan. Alarm bahaya di garis depan memaksa pertempuran hari kedua mulai berkecamuk dalam keremangan dini hari. Ketika hari mulai terang, pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Di bagian pusat, pertempuran terjadi secara seimbang. Pasukan sayap kiri Bizantium yang dipimpin Qanatir berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan menekan sayap kanan pasukan Muslim yang dipimpin Amr bin As. Posisi sayap kanan pasukan Muslim yang mulai bergerak mundur membuat Amr bin As memerintah unit kavalerinya memberikan serangan balik. Serangan mendadak unit kavaleri berhasil membuat pasukan Bizantium bergeser mundur. Namun, keunggulan jumlah membuat pasukan Bizantium kembali bergeser maju. Khalid yang melihat situasi mengkhawatirkan itu, segera memerintahkan kavaleri pengawal menyerang ke sayap kiri bagian utara Bizantium. Barisan infanteri sayap kiri Muslim mendesak Bizantium dari arah depan. Sedangkan Khalid memimpin kavaleri cadangan menyerang bagian selatan sayap kiri Bizantium. Serangan dari 3 arah tersebut berhasil membuat pasukan Amr bin As kembali ke posisinya semula. Sementara itu, sayap kiri pasukan Muslim berjibaku
melawan formasi tempur Testudo Greco-Roman yang diperagakan pasukan Bizantium. Kalah dalam jumlah dan persenjataan, pasukan yang dipimpin Yazid bin Abu Sufyan mulai tergeser mundur oleh pasukan yang dipimpin Gregory. Khalid yang melihat pasukan sayap kiri babak belur segera memberikan bantuan. Dirar bin al-Ashwar dengan pasukan infanteri diperintahkannya menyerang bagian tengah kiri yang dipimpin Dairjan. Serangan dari Dirar bin al-Ashwar berhasil memecah konsentrasi pasukan Bizantium. Khalid bersama kavalerinya menyerang bagian samping formasi Testudo Greco-Roman. Serangan dari depan dan samping berhasil merusak formasi tempur Testudo. Mereka segera bergerak mundur, namun sangat lambat karena taktik Testudo tidak efektif dalam mobilitas cepat. Akibatnya, pasukan sayap kanan Bizantium menderita korban jiwa yang sangat banyak. Kerugian besar lainnya yang dialami oleh pasukan Bizantium adalah tewasnya salah satu perwira penting mereka, Dairjan. Menjelang matahari terbenam, pertempuran mulai terhenti. Strategi bahan yang gagal, serta kematian Dairjan sudah cukup menurunkan moral pasukan Bizantium. Dan bagi pasukan Muslim, keberhasilan mereka membalikkan keadaan setelah nyaris babak belur, meningkatkan moral tempur untuk hari berikutnya.